Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan kembali ya pembahasan kita dari buku Terjemah Perkata dan Penjelasan Bacaan Salat. Ya, sekarang kita akan bahas surat Al-Fatihah. Ya, sebelumnya kita sudah bahas doa istiftah dan setelah kita membaca doa istiftah, maka selanjutnya kita akan membaca surat Al-Fatihah. Namun sebelum kita membaca surat Al-Fatihah, kita disunahkan ya, sebelum kita membaca Al-Qur'an dalam hal ini surat Al-Fatihah, kita disunahkan untuk berta'awudz atau membaca lafaz isti'azah, yaitu permohonan perlindungan dari godaan setan yang terkutuk. Adapun lafaz isti'adzah yang paling masyhur ya, paling populer adalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim, yang artinya aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan setan yang terkutuk ya. Di sini terjemah perkataannya a'udzu artinya aku berlindung ya, billahi kepada Allah, min dari asyaiton setan, ar-rajim. Ar-rajim kalau dari asal katanya adalah yang dirajam, namun biasa diterjemahkan dengan yang terkutuk, dan dalam tafsirannya dikatakan ar-rajim artinya yang terusir dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Adapun penjelasannya ya, yang pertama makna aku berlindung adalah aku jadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai tempat berlindung dari keburukan. Ya, dalam hal ini dari keburukan godaan setan yang terkutuk. Ya, jadi a'udzubillahi artinya adalah aku jadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai tempat berlindung ya dari keburukan setan yang terkutuk. Kemudian yang kedua, makna setan adalah setiap makhluk yang sombong lagi membangkang dari kalangan jin dan manusia ya, yang memalingkanku dari berbuat taat kepada Robku dan dari membaca kitabnya. Jadi setan ini sifat ya, sifat yaitu sifat sombong, lagi durhaka, membangkang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada sifat sombong dan durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala pada diri seseorang, berarti ada sifat setan pada diri seseorang. Dan sifat setan ini ya ada pada manusia dan juga ada pada jin, gitu ya. Kemudian makna yang terkutuk ya adalah yang terusir dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, makna ar-rajim ini ya, sebenarnya asal katanya itu ar-rajim ini bisa maknanya rajim ya, berasal dari rajama ya. Rajama artinya melempar. Dan dia bisa bermakna rajim yang melempar, bisa juga maknanya marjum yang dilempar. Ya, dalam buku Kaidah Nahwu Shorof dalam bacaan salat itu sudah saya jelaskan ya. Kenapa setan disebut rajim yang melempar ya, karena setan ini biasa melemparkan keraguan-raguan ke dalam dada-dada manusia sehingga ya dengannya manusia tergelincir dari jalan kebenaran. Dan juga setan kenapa disebut marjum yang dilempar ya, karena setan itu adalah yang dilempar atau yang diusir. Maksudnya dilempar di sini diusir dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini makna dari lafaz isti'azah. Ya, kemudian setelah itu kita mengucapkan basmalah ya, kita masuk kepada Al-Qur'an, surat Al-Fatihah, yaitu lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Ya, yang biasa diartikan dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Adapun penjelasannya yang pertama ya, terjemah perkataannya ya, bismi ya, bi-nya artinya dengan ya, ismi artinya nama, Allahi Allah, kemudian Ar-Rahmani yang Maha Pengasih, Ar-Rahimi yang Maha Penyayang. Ya, sebenarnya Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini maknanya sama, yaitu pemilik kasih sayang. Namun apa bedanya? Nanti di sini akan dijelaskan ya. Kita baca penjelasan yang pertama. Makna dengan menyebut nama Allah adalah dengan bantuan seluruh nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi lafaz bismillahi itu maksudnya dengan bantuan seluruh nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bisa jadi makna seperti itu ya? Ini penjelasannya sebenarnya lebih bagus dari sisi bahasa ya. Kalau kita belajar bahasa Arab, insya Allah akan lebih bisa memahami ayat-ayat Al-Quran. Ya, silakan antum sebagai pelengkap baca buku Kaidah Nahwu Shorof dalam bacaan sholat. Ya, di situ sudah saya jelaskan dari sisi kaidah bahasanya ya, untuk bisa lebih memahami lafaz basmalah ini. Jadi lafaz bismillahi artinya dengan ya bantuan
ya seluruh nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian makna yang Maha Pengasih ya Ar-Rahman yang Maha Pengasih adalah yang memiliki kasih sayang yang bersifat umum untuk seluruh makhluknya atau pemilik kasih sayang yang bersifat luas. Ya, diberikan kepada seluruh makhluknya, tidak hanya untuk yang muslim, non muslim juga dikasih, tidak hanya untuk manusia, hewan dan lainnya pun dikasih ya. Contohnya misalnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan. Sebagai bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya, Allah menurunkan hujan dan hujan ini kan tidak hanya untuk orang yang beriman. Orang yang tidak beriman juga dikasih hujan. Tidak hanya untuk manusia, hewan pun dikasih, tumbuhan dikasih. Karena Allah memiliki sifat Ar-Rahman yang maha pengasih, penyayang untuk seluruh makhluknya. Adapun makna Ar-Rahim yang maha penyayang adalah yang memiliki kasih sayang yang bersifat khusus ya, hanya untuk hamba-hambanya yang beriman ya. Contohnya Allah memberikan surga hanya untuk orang-orang yang beriman. Ya, adapun yang tidak beriman, Allah masukkan ke dalam neraka. Ya, ada juga yang menafsirkan ya makna Ar-Rahim yang penyayang adalah yang memiliki kasih sayang yang bersifat terus menerus. Jadi kalau Ar-Rahman pemilik kasih sayang yang bersifat luas, sedangkan Ar-Rahim pemilik kasih sayang yang bersifat terus menerus. Ya, barangkali ini ya pembahasan kita kali ini supaya videonya nggak kepanjangan. Semoga bisa difahami ya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.